warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Sudah makan siang? Sudah, Bu. Berapa kali? Satu kali, Bu. Satu kali. Apakah makanannya nikmat? Nikmat, Bu. Dan seperti biasa untuk awal pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Jabrak. Matrat. Jabrak. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita sama-sama membaca basmalah. Oke, sama seperti biasanya sebelum kita belajar, Anda semuanya bawa Al-Quran. Silakan baca Al-Qurannya, cukup 5 menit saja. Kalau lagi halangan tidak usah baca Al-Quran, cukup yang sudah halangan saja. Yang tidak bawa Al-Quran, yang tidak bawa Al-Quran silakan ke depan baca 3 surat. Yang tidak bawa Al-Quran, mana Raja? Ada yang tidak bawa Al-Quran? Baca. Oke, silakan ke depan baca 3 surat. Oh, ternyata bisa bawa Al-Quran. Salah ya, Anda? Ada beda Al-Qurannya. Dan cukup. Oke, silakan dengarkan. Ibu ambil aksen Akbarul Kitab, Al-Irsyad, Alifah, Lydia, Cika, Desi, Fabian,
Ardiansyah. Salah. Soalnya ya, Arif Jamaluddin, Dio, Irfansyah, Sheila, Kartika, Zulizul Arsyad, Divya, Nekali, Muhammad Fajar, Muhammad Farebi Mazaki, Amir, Muhammad Fajar, Muhammad Rizky, Muhammad Ilham, Nadia, Nadia Putri Sabrina, Nelly, Nikesha, Nurul, Raditya, Afif, Rahmalia, Suci, Kasya, Wahyuni, Zaki, Zaskia. Baiklah, karena hari ini sangat panas ya. Mari kita lakukan untuk semangat dulu supaya anak ibu semangat dalam belajar. Bisa tepuk semangat? Mana anak ibu semangat? Semangat. Tepuk semangat itu ada. Tepuk semangat. Ha ha. Ha. Bisa? Oke. Tepuk semangat. Semangat ya, lebih semangat, ya semangat. Nah, seperti itu. Lebih semangat, lebih power. Oke? Biar semangat kita timbul dalam pembelajaran. Oke, tepuk semangat. Baiklah, dalam pembelajaran hari ini kita mulai pembelajaran kita ya. Ibu akan memberikan materi tentang ya. Oke, apa judul materi kita hari ini? Menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khotbah, dan tabligh. Nah, di sini ada 3 poin. Ada khotbah, ada dakwah, ada tabligh. Tetapi yang untuk hari ini pembelajaran kita lebih difokuskan kepada dakwah saja. Kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sabar menghadapi cobaan dan musibah dengan ikhlas. Nah, di sini kita lanjutkan dengan dakwah. Bagaimana cara kita menyampaikan apapun yang terbaik, apapun hal baik untuk saudara kita. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini adalah, siapa bisa bantu ibu untuk membacakan capaian pembelajaran hari ini? Kelihatan tak? Enggak? Atau masih ngantuk? Nah, kelas. Oke, bantu ya baca ini ya. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami tentang khotbah, tabligh, dakwah, dan mengolah mudah dan mawaris. Itu adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ibu dapat menentukan materi yang cocok untuk dakwah, khotbah, dan tabligh, sehingga anak-anak ibu mampu mendemonstrasikan hasil materi yang telah dibuat untuk dakwah, khotbah, dan tabligh. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini namanya pertanyaan semantik. Apa yang kamu ketahui tentang dakwah? Apa saja yang kamu ketahui tentang dakwah? Apa sih dakwah itu? Bisa jawab. Menyebarkan kebaikan. Bagus. Ada lagi? Menurut logika kamu saja, kalau kamu pernah dengar kata dakwah? Pernah. Apa sih yang terlintas di otak kamu ketika
pemilihan kata dakwah itu? Ah, bagus, menyampaikan ajaran Islam. Apa lagi? Hanya ajaran Islam saja? Apa? Hanya berdakwah itu untuk mengajarkan ajaran Islam saja? Tidak. Apa lagi? Dakwah itu menyampaikan hal-hal baik dalam diri kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan dari luar sana yang baik, maka kita sampaikan itu adalah termasuk dari dakwah. Nah, di sini ibu juga ada surat. Siapa bisa membacakan? Surat Al-Imran ayat 104. Jadi bisa membacakan surat Al-Imran. Coba bisa membacakan surat Al-Imran ayat 104. Pakai bisa? Silakan adik baca surat Al-Imran ayat 104. Al-Imran ayat 104. Jelaskan suaranya ya. Artinya apa? Orang yang menyeru. Beruntung kalau menjadi orang yang beruntung. Beruntung kalau beruntung itu kita harus ada usaha. Nah, melanjutkan dari ayat yang dibaca oleh Habib tadi. Terima kasih kepada Habib telah membacakan. Tepuk tangan untuk Habib. Tadi dibacakan ayatnya sama Habib, dibacakannya arti sama Habib. Nah, isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 104 itu apa? Menceritakan tentang apa ayat tersebut? Meniru pada kebaikan. Ah, meniru pada Kebaikan. Apa lagi? Meniru pada yang makruh dan yang kita. Ah, menghindari dari yang terlarang. Ya, dan juga ada trik-trik dalam menyampaikan dakwah tersebut. Menurut kamu apa sih trik-trik yang bisa kita sampaikan, yang kita gunakan untuk menyampaikan dakwah itu? Trik tahu? Cara menyampaikannya dengan apa? Dengan kata-kata yang lembut, bagus, Desi. Ada lagi? Dengan kata-kata yang sopan, apa lagi? Tidak memaksa, bagus, apa lagi? Dengan cara yang lain ada nggak? Dengan media sosial mungkin? Bisa. Media sosialnya apa yang kita gunakan? Di Instagram atau TikTok, apa lagi? Media sosial kita? Oh, snack video, apa lagi? Hah? YouTube, bagus, apa lagi? Hah? Facebook, apa? Itu apa? Itu apa? Aplikasi baru apa namanya? Oke, itu udah lama. Apa namanya? Kokopun. Oh, bagus. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Itu aplikasi yang sama dengan TikTok ya? Nah, dengan hal itu bisa kita sampaikan materi dakwah kita. Nah, di sini ada pengertian dari dakwah tersebut. Dakwah itu apa? Coba yang bisa membacakan materi ke depan, apa itu dakwah? Jelas? Nah, coba. Apa itu dakwah menurut bahasa apa dakwah? Tunjuk tangan. Yang mau tunjuk tangan. Yang silakan Lili. Menunjuk arti bahasa, kata dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari kata da'wah yang mempunyai arti mengajak,
mengajak, menyuruh dan memanggil orang atau kelompok untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ajaran kita keimanan, syariat dan Islam. Kegiatan mengajak orang lain di jalan Allah baik secara lisan maupun dengan cara perbuatan. Jadi dakwah itu tidak hanya dengan lisan, tidak hanya dengan perkataan kita, tetapi juga dengan perbuatan kita. Contohnya kalau lisan apa saja dengan lisan? Dengan ceramah, apalagi para penceramah kita siapa yang kamu tahu? Abdul Somad, siapa lagi? Hidayat, siapa lagi? Yang perempuannya ada nggak? Dan perempuannya? Oki Setiana Dewi, ya. Siapa lagi? Mama Dede, ya bagus. Siapa lagi? Ustaz Doma, itu kata-katanya kan, itu kata-kata identiknya. Ada lagi ustaznya? Jamaah, apa namanya itu ustaz apa? Ustaz. Ayo, ustaz siapa namanya? Ya, itu. Siapa? Siapa ustaznya? Jamaah. Oh, jamaah. Siapa itu nama ustaznya? Hah? Ayo, boleh cari di Google. HP-nya ada kan? Boleh cari. Siapa nama ustaznya? Yang kata-kata identiknya, penariknya yang membuat orang ingat. Bisa Maulana. Maulana. Bagus ya. Dan Maulana ada ciri khas tertentu seorang ustaz itu sehingga mudah diingat oleh orang lain. Nah itu. Nah kalau Medede apa? Tadi Medede? Curhat teman. Nah kalau Ustaz Maulana jamaah. Oh jamaah. Oh langsung keluar ekspresinya Rasyad ya. Nah dengan lisan ya nak, dengan lisan. Kalau dengan perbuatan apa contohnya? Apa contohnya? Berbuat baik. Apa lagi contohnya yang lisan itu, yang perbuatan itu, yang bukan perbuatan itu perbuatan. Mengajak untuk salat berjamaah bagus. Apa lagi? Menghargai orang lain itu adalah hal yang paling penting untuk ditiru. Apa lagi? Banyak bersenyum, jangan sampai senyum sendirian. Kita tetap senyum, jadi nggak ada orang kita tetap senyum. Enggak kan? Kalau nggak ada orang kita jangan senyum sendirian, nanti dikira orang gila. Tapi kalau kita lihat orang lain senyum, walaupun orang itu tidak senyum, kita biasakan untuk tersenyum dengan orang lain. Ketika kita ramah dengan orang lain, maka orang lain juga akan ramah kepada kita. Nah itu dengan perbuatan. Hal itu sesuai dengan kebiasaan kita ya, dimanapun kita berada. Kalau kita sudah terbiasa untuk berbuat baik, terbiasa untuk tersenyum, dimanapun kita berada kita akan melakukan hal yang sama tanpa alasan. Jadi kalau ada orang yang emang biasanya cemburu, tidak mau senyum dengan orang lain, ketika diberi uang pun oleh orang lain, kalau memang sudah kebiasaannya tidak akan bisa melakukannya. Ya, semua seperti itu. Jadi sesuatu itu harus dibiasakan. Sama dengan sampah. Kalau kamu tahu itu di sekolah kita tidak boleh ada tong sampah, kamu harus menjaga kebersihan sekolah, kelas. Dengan cara apa? Dengan cara memfilter sampah-sampahnya. Yang ini sampah kertas untuk apa? Sampah plastik untuk apa? Dan kelompok-kelompokkan. Jadi semuanya menjadi akan itu. Setelah kita terbiasa, maka jadi akan lebih mudah. Itu adalah salah satu. Sampah itu adalah satu daun juga ya, karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi seorang dai itu apakah semua orang bebas dai ya, bukan pendakwah yang biasa. Seorang dai itu adalah orang yang berdakwah. Adakah syarat seseorang menjadi dai? Ada. Apa syaratnya? Harus agamanya Islam. Ya, harus agamanya Islam. Yang kedua apa? Harus balik dan juga berakal. Kalau dia tidak berakal, bisakah dia memberikan arahan kepada orang lain? Tidak. Kamu saja tidak memiliki akal, gimana kamu memberikan arahan kepada kami? Seperti itu tanggapan orangnya. Nah, apa lagi? Mendalami ajaran Islam. Nah, di sini untuk dai beda dengan sesuatu yang kita lakukan secara perbuatan, berdakwah secara perbuatan. Berdakwah yang hanya sekedar ilmu kita saja. Kita bisa berdakwah dengan cara ilmu kita saja, itu bukan seorang dai kita. Tetapi ketika kita sudah bisa menyebarkan
benar-benar jadi profesi kita untuk menyebarkan agama Islam dengan cara menyampaikan di media sosial, secara di masjid, melalui khotbah, itu baru bisa dikatakan dai. Nah, ini adalah beda. Apa beda ustadz dengan dai? Apa beda ustadz dengan dai? Ada yang tahu beda ustadz dengan dai? Coba cari apa itu beda ustadz dengan dai? Ayo, cari. Sama atau beda ustadz dengan dai? Kenapa seorang dai itu bisa dikatakan ustadz? Ustadz Abdul Somad, ada yang bilang dai Abdul Somad, tidak kan? Nah, apa beda ustadz? Ya, yang lain. Apa beda ustadz dengan dai? Ustazah Uki Agustina Didi, Ustazah Mama Dede. Nah, nggak ada dai Mama Dede, nggak ada. Apalagi dai Setina Dede, ada. Apa bedanya? Ayo. Nah, siapa lagi? Bagus. Kalau dari itu semua orang bisa kita semua orang tuh ini kalau jadi ustaz belum tentu semua orang bisa Kalau jadi ustaz belum tentu semua orang bisa. Bagus. Nah, tepuk tangan untuk Rachel. Apa bedanya yang lebih tepatnya? Ayo coba. Apa beda dengan ustaz? Apa bedanya? Itu Desi. Ayo. Harus kita pecahkan ini. Apa beda dengan ustaz ini? Jangan sampai kamu salah arah. Nah, ya, bagus. Ya kan? Ya. Bagus. Tenang untuk Nadia. Sebenarnya kalau ustaz itu adalah profesi seseorang. Jadi katakan ustaz adalah karena profesinya, dan itu adalah untuk seorang pendakwah. Apa? Ada di pikiran seperti itu? Tidak. Nah, tapi itu sudah digambarkan oleh Nadia bahwa seorang ustaz itu adalah suatu profesi yang diberikan pada misalkan seorang guru yang menyampaikan ajarannya. Nah, setiap perbuatan itu ada adab. Ada adab. Berbicara ada adabnya, makan ada adabnya, duduk ada adabnya. Begitu juga dengan berdakwah. Berdakwah itu juga ada adabnya. Apa adabnya? Apa adab berdakwah? Coba cari. Apa adab berdakwah? Adab seseorang itu berdakwah apa? Coba gunakan media yang ada di atas mejanya. Ada HP-nya kan? Coba cari. Apa itu adab berdakwah? Pak Patri, apa? Pak Rafiq? Ah ya, silakan. Bersikap ramah dan bijaksana. Tidak menggunakan emosi. Tidak melakukan pemaksaan. Ya. Itu bagus. Nah, seorang dakwah itu tidak boleh memaksakan kehendaknya. Oh, kamu harus agama Islam. Seperti itu, boleh? Dia agamanya Kristen. Kita ajak untuk masuk agama Islam.
Islam. Kita berdakwah ceritanya. Kan kamu agamanya apa? Kristen. Oh tidak bisa, kamu harus agama Islam. Ayo masuk agama Islam. Apakah orang bisa langsung masuk agama Islam? Tidak. Tetapi dengan cara apa? Oh kamu agamanya apa? Saya agamanya Kristen. Oh nggak apa-apa, agama itu sama. Agama itu sama-sama kita beribadah. Tapi mungkin caranya yang berbeda. Mengarahkan kepada kebaikan ya. Kamu kerjakan agama kamu, saya kerjakan agama saya. Ketika kamu tertarik dengan agama saya, kamu buat ikut dengan agama saya. Tetapi dengan cara yang lemah lembut, dengan cara sikap kita. Oh ternyata Islam itu menyenangkan, ternyata Islam itu menyejukkan, ternyata Islam itu cinta dengan kedamaian, tidak sama seperti yang diceritakan sebelumnya. Mungkin yang dia dengar adalah Islam itu teroris, Islam itu bernuansa kekerasan. Ternyata tidak, setelah dia dekat dengan orang yang memiliki jiwa lemah lembut dan memahami tentang ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga orang yang memiliki agama yang berbeda bisa masuk ke dalam ajaran Islam dengan cara yang lebih baik, bukan cara memaksa. Nah, tadi ini sini ada, kita sudah bahas juga tadi ya, media untuk berdakwah itu banyak, bisa melalui media sosial, bisa juga secara langsung, bisa juga dengan cara perbuatan kita. Media sosial tadi bisa kita gunakan Facebook, TikTok, Instagram, apa lagi? YouTube, apa lagi? Twitter, apa tadi namanya? Ya, boleh kita gunakan untuk mendapatkan. Karena banyak para bidai-bidai itu terkenal karena media sosial. Apalagi kita berada di zaman yang era digital, apapun yang ada di dunia ini, apapun yang terjadi pasti tersebar secara cepat melalui media sosial. Nah, sekarang kamu akan dikasih tugas. Tugasnya kamu sudah tahu ya, tadi sudah dikatakan Ustaz Maulana ada tadi Ustazah Rocky ya ada namanya Hidayat. Nah, tugas kamu bagi kamu berkelompok. Berkelompok ini kamu bikin di Canva biografi, 2 biografi para PDI yang menurut kamu ingin kamu ketahui secara dalam. Boleh itu terserah. Kamu bikin di Canva berupa poster biografinya seperti apa, kamu kirimkan ke media sosial ibu, nanti kita akan tampilkan ke depan. Oke, bagi kelompoknya menjadi ada ke belakang, ini satu kelompok. Yang ini satu kelompok, silakan kedua kelompok, yang ini satu kelompok, yang di sana satu kelompok. Oke, bisa? Silakan duduk berkelompok. Kalau merasa tidak nyaman, boleh tinggal di sini dengan teman-temannya. Ya, boleh. Jadi laki-laki sama laki-laki aja. Laki-laki Rasya sama Rizky itu Rasya, Rizky sama Tasya pindah di sini kelompoknya. Yang Suci masuk kelompok sini, Najwa sini. Bisa bertiga, bisa yakin. Nanti bisa sampai kelompoknya, bisa sampai kelompok mereka. Coba. Nah, kalau buat apa itu sebentar ya, coba saya cari titiknya sebenarnya. Biografinya aja. Kalau biografi pentingnya saja mungkin tanggal lahirnya, dimana tinggalnya, biografi sejarah dan macam mana saja, penyebabnya apa saja yang diberikan ya. Kenapa? Dua biografi. Silakan dikerjakan. Kalau ada kendala, silakan tanya sama ibu. Kalau ada pertanyaan di sini, bajunya tolong dimasukkan. Kalau baju jangan
Apaan kamera bisa? Ya, mana? Sama. Ya, John, nggak bisa. Udah, coba main sama penjaga kosan. Kalau yang sudah nikah boleh dilepas. Oke, itu Ustaz. Uji, nah, bisa. Kalau begitu juga kalau meninggal, tinggal yang mengumpulkan atau yang mengumpulkan. Awalnya dia tidak tahu, awalnya dia bilang kalau mereka cara dia menyampaikan dakwahnya lebih unik kalau dia itu kan dakwahnya dengan nyanyian. Nah, ya, nyanyian. Ada Ustaz ya yang dakwahnya cara nyanyi juga ada ya. Yang dakwahnya dengan nyanyi ada Ustaz J, tahu Ustaz J? Nah, siapa tuh kalau tahu? Ayo. Kalau Alifah ngambil Ustaz Ustaz Jami sama menang ya. Dan diserap. Ini ambil
Kalau Mama Dede, kenapa pilih Mama Dede? Oke. Dia duduk. Dia duduk lagi. Berarti aja sering dia main sama Mama Dede. Lagi tugas ya nak, tugas. Ada dua HP-nya. Gunakan. Jadi cepat selesai. Ya, betul. Ini orang-orang yang orang India, Afrika, yang tiba-tiba masuk ke dalam Islam karena perdebatan antara kenapa Injilnya seperti ini, kenapa Islam sama. Dan dijelaskan oleh Zakimek yang paham dengan Injil, yang Injilnya sebenarnya Injil yang bukan Injil Quran, bukan Injil yang mempopulerkan Injil. Dan Injil itu sebenarnya Allah dengan Allah. Bukan Allah membedakan dia dengan Kristen. Dijelaskan oleh Zakimek itu. Dijelaskannya ternyata yang dijelaskan itu memang masuk logika. Agar dia masuk ke dalam Islam. Bisa bahkan kalau kita udah tahu itu nanti kan ini awalnya dari kan tetangga ada
Ada kalau ini ada Ustaz Zauki, ini ada Ustaz Zauki. Bagaimana perbedaan geografinya menurut pandangan kamu? Itu nanti ada perbedaan. Kalau Indonesia seperti ini, kalau bagaimana ini geografinya. Cara penanganan itu berbeda. Pasti berbeda ya, cara penyampaian geografinya maksudnya itu poin-poin yang diambil berbeda. Ada pertanyaan? Nanti mau tahu juga kenapa kamu ambil Ustaz tersebut atau Ustaz tersebut. Kenapa kamu lebih mau biografinya? Kan Ustaz saya paham maksudnya nanti kamu tampil dan katakan saja ini apa? Kenapa kamu ambil Ustaz ini biografinya? Nanti siapa mengambilnya ini saya ya. Ya sama. Yang udah selesai satu minggu lagi saya banyak. Yang udah selesai satu minggu lagi. Ini udah. Udah dua-duanya. Udah dua-duanya bagus. Kelompok
Biar lebih ada seninya ya. Dan Bapak Sestia udah selesai? Kamu juga udah? Tuh. Udah. Lagi? Oke. Suci tolong perhatikan temannya. Dari Pak. Udah, berduanya. Satu. Masya Allah. Masya Allah. Satu lagi di mana? Basket kita aja. Kalau udah selesai kita tampilkan kelompok. Dan yang pertama tampil yang udah selesai berapa kelompok dia kelompok? Oke. Nah ada silakan ketua kelompok masing-masing ke depan untuk swing. Atau ibu tunjuk aja, tunjuk aja, siap dengan posisinya. Nah, sebelum kita selesaikan, sebelum kita tampil ke depan, kita stretching dulu. Ayo silakan berdiri, silakan berdiri, jangan ngantuk-ngantuk, silakan berdiri.
Silakan. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya di sini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai geografi, yaitu kami mengambil di sini geografi Ustaz Hanafati. Di mana nama beliau adalah Tengku Hanafati, lahir 12 Juni 1981 atau sekarang umurnya genap 42 tahun. Di Banda Aceh, daerah istimewa Aceh, Indonesia. Beragama Islam, berbangsa Indonesia. Lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Merupakan seorang pendakwah Indonesia yang menyampaikan ceramah yang dekat dengan keseharian dengan gaya anak muda. Ia merupakan pendiri gerakan jihad Sabilillah Pemuda Hijrah yang aktif mendakwah komunitas muda seperti anak PAK, geng motor, dan berbagai komunitas hobi lainnya. Ia menjadi populer di kalangan anak muda sebagai kajian yang dibawakan menarik dan penyampaiannya yang mudah dimengerti. Selain aktif di Pemuda Hijrah, Hanas kerap diundang untuk mengisi kajian yang tempat. Hanas kecil ini menjadi organisasi Nahdlatul Ulama pada Kamis 11 Mei 2023 di Pondok Pesantren Sabilullah Malang. Alasan kami mengambil biografi Ustaz Hanafati ini yaitu karena ceramah beliau yang kekinian, yang sangat akrab dengan anak muda, dan saya akan membacakan salah satu ceramah beliau yaitu terkadang Allah menunda sesuatu yang indah untuk menjadikannya lebih indah. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, tampilan berikutnya silakan untuk kelompok Dendi yang tampil. Silakan. Kalau bisa nanti diberikan ke ya aktivitas dari cara dia berkawan. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tentang biografi Oki Setiana Dewi. Ia lahir pada tanggal 13 Januari 1989 di Batam. Orang tuanya bernama Yusuf Hafiz, Mawati, dan Suryarto. Saudara kandungnya Beatrice Sini Kurnia Putri Sanandro Martudodo. Dia anak keempat. Pendidikannya, Ustazah Oki Setiana Dewi menyelesaikan pendidikan terakhirnya di program Magister S2. Ia berhasil lulus dengan predikat cum laude, meraih indeks prestasi kumulatif dengan IPK 3,98. Keterampilannya yaitu public speaking dan dakwah, menulis, dan acting. Pengalaman Oki Setiana Dewi. Ia dikenal lewat peran utamanya dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Dakwahnya aktif berceramah di berbagai acara seperti seminar dan program TV. Penulisan, ia menulis buku-buku inspiratif seperti Melukis Pelangi. Pendidikannya, lulusan S1 Universitas Indonesia dan S2 Universitas Negeri Jakarta. Pengelolaan pesantren, mendirikan dan mengelola Maskanul Fudzat. Kegiatan sosialnya terlibat dalam filantropi dan program bantuan masyarakat. Pengalaman ini menjadikannya sosok yang berpengaruh di bidang dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Kenapa saya memilih Ustaz Oki Setiana Dewi? Karena orangnya itu sosok yang sopan, baik, dan bijaksana. Mungkin hanya itu. Sampai lupa mengucapkan salam. Oke, memilih Oki
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan biografi Ustaz Adi Hidayat. Siapa? Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat lahir 11 September 1948. Adalah seorang ustaz Indonesia yang adalah seorang ustaz Indonesia yang menjabat sebagai wakil satu majelis taklim dengan Yusuf Muhammadiyah periode 2002 dan 2010. Ia mempunyai sertifikasi Islam bernama Walikum Amsyah yang didirikan tahun 2013 dan dengan sertifikat pada bentuk Adi Hidayat Official yang didirikan pada tahun berikutnya. Ia juga aktif menulis dan telah memiliki pengalaman dalam bahasa literasi Indonesia. Dan Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan dan dakwah melalui kanal YouTube miliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Siapa pemimpin Ustaz Adi Hidayat? Karena ceramahnya bagus, sama aja itu aja. Karena dia ganteng mungkin. Oke, tangan untuk kelompok yang selanjutnya silakan kelompok Arsyad. Kelompok Arsyad, silakan kelompok depan. Bajunya rapikan. Baiklah teman-teman semua, saya akan menggunakan biografi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya akan membacakan biografi tentang Ustaz Khalid Basalamah. Beliau lahir pada tanggal 1 Mei 1975 yang pada saat ini berusia 49 tahun. Ustaz Khalid Basalamah beliau lahir di Makassar, Indonesia dengan nama lengkap Khalid Zaid Abdullah Basalamah. Dia menghabiskan masa hidupnya di Makassar dan kemudian berangkat ke Madinah, Arab Saudi untuk melanjutkan pendidikannya. Di sana ia menyelesaikan pendidikan SMA dan mendalami studi agama. Dan kemudian beliau pergi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam dan berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya Bang Arsyad ini tadi kenapa? Beliau suka mencermai tentang perjuangan Rasulullah dan para sahabat loh. Sebenarnya untuk kelompoknya adalah dan selanjutnya akan kelompoknya Rafid Alfa. Itu tuh kalau yang terakhir itu lebih bagus. Silakan. Yang pertama bagus sekali. Yang pertama bagus sekali, yang terakhir itu lebih bagus. Dan silakan kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, selanjutnya saya di sini, saya akan menjelaskan biografi mengenai Ustaz Hanan Ataki. Ustaz Hanan Ataki kelahiran 30 September 19
pada tahun 2004. Gaya ceramah beliau merupakan penerbitan terkenal karena gaya ceramahnya yang sering menggunakan bahasa kekinian juga berpenampilan dengan pakaian yang gaul seperti kaos dipadukan dengan flanel dan serta gaya bercerita yang kerap kali menggunakan bahasa yang sesuai dengan anak muda. Ceramahnya banyak menyangkut hal-hal keseharian dan sepele, tapi sering dirasakan banyak orang. Ceramah tentang bukti, niat, doa, kesabaran, dan juga banyak tema menarik dengan bahasa yang dimengerti anak muda. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kelompok Alif Familian tadi kenapa? Karena gaya Ceramahnya sama dengan kelompok Indonesia. Silakan untuk yang terakhir kelompok Afif tampil ke depan untuk penampilan terakhirnya. Silakan kelompok Afif menampilkan hasil dari kelompoknya poster biografi dari yang ada di Indonesia. Silakan. Silakan ya. Kalau tidak mau berarti saya kelompoknya ada. Itu materinya tentang dakwah, biografi para PKI yang ada di Indonesia. Tadi ada Ustadz J, ada Anak Nataki, ada Ibu Uki, ada Ustadz Uki, ada juga Bang Usama, siapa lagi? Abu Somad, ada Adi Hidayat. Banyak sekali Ustadz yang kita kenal dengan caranya masing-masing menyampaikan dakwahnya, baik dengan cara kesenian, dengan cara mendekati para kaum muda, dengan cara bahasa kaum muda sekarang yaitu Gen Z yang sangat gaul ya, apalagi dengan cara berpakaiannya itu akan memberikan
kamu, siapapun orang yang kamu sukai untuk cara dia berdakwah, dia adalah seseorang yang mampu mengubah seseorang menjadi lebih baik. Jangan kita hanya mendengarkan saja, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Karena hari ini lebih baik dari hari maka kita telah besok lebih baik daripada hari ini. Harus ada perubahan. Nah, kesimpulan hari ini adalah cara kita berdakwah itu berbagai macam cara. Dengan cara tulisan, dengan cara himbauan, dengan cara media sosial. Nah, apapun itu adalah mengarahkan kepada kebaikan. Ketika kita memiliki kesempatan untuk berdakwah, lakukan. Ketika kita berkesempatan untuk menunjukkan perilaku baik kita, kenapa? Karena kesempatan itu hanya datang satu kali. Kesempatan itu hanya datang satu kali ketika Allah sudah berkenan untuk kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka itu semua hanya harapan yang sia-sia. Baiklah, mudah-mudahan untuk pembelajaran kita hari ini kamu mendapatkan manfaatnya, kamu mendapatkan hikmahnya. Hikmahnya apa? Berdakwahlah walaupun hanya satu ayat. Berdakwahlah walaupun hanya satu kali. Lakukanlah perbuatan walaupun hanya satu kali. Selagi ada kesempatan. Dan minggu depan kita akan lanjut pembelajaran kita yaitu tentang khotbah. Bagaimana cara khotbah, bagaimana cara kita melakukan khotbah, apa saja materi yang akan masuk dalam khotbah, dan syarat apa yang seseorang itu bisa melakukan khotbah. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah dan mudah-mudahan kita selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan siapkan siap-siap untuk pulang. Siapkan ketua. Jabrak. Matrak. Jabrak. Dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi buat diri aku kamu